Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tema 3, makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat, dan kita masuk ke pembelajaran keempat. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak kelas 5, coba perhatikan percakapan antara Udin, Benny, Lani, dan Siti berikut ini. Aku tidak menyangka ternyata teman-teman kita memiliki beraneka ragam keterampilan yang luar biasa. Haha, betul Din. Ada yang menulis bahwa ia mahir bermain gitar, ada yang terampil bermain drum, ada pula yang merdu suaranya. Wah, mereka bisa membentuk sebuah band sekolah, Din. Seru sekali ya, bayangkan kalau di dalam sebuah kelas kita semua hanya terampil bermain drum, tapi tidak ada yang terampil bermain alat-alat musik lainnya, dan bahkan tidak ada yang pandai bernyanyi. Itulah salah satu kekuatan keragaman yang kita miliki ya Lan, bahwa dengan perbedaan yang ada kita dapat saling mengisi dan melengkapi. Baiklah anak-anak kelas 5, demikian tadi percakapan antara Udin dan teman-temannya tentang beraneka ragam keterampilan yang dimiliki teman sekelasnya. Begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Pada pembahasan sebelumnya, para petani yang memanfaatkan sistem irigasi bernaung dalam satu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu satu sama lain. Baiklah anak-anak kelas 5, apa ya jadinya jika tidak ada kerukunan antara para petani tersebut? Jika tidak ada kerukunan antar para petani, maka organisasi tidak akan dapat berjalan seperti yang diinginkan dan akan banyak pertengkaran akibat perbedaan pendapat. Apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut? Jelaskan. Iya, masyarakat akan cepat berkembang karena adanya perbedaan. Perbedaan akan menciptakan ide dan solusi yang lebih banyak. Baiklah anak-anak kelas 5, sekarang mari kita baca artikel berikut ini tentang sebuah organisasi budaya yang mewadahi bakat seni kaum remaja di lingkungan masyarakat. Sanggar Tari, wadah para penari tradisional. Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka. Sanggar Tari juga tempat berkumpul para penari di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kambang Tigarun dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya masyarakat Nusantara, khususnya daerah Kalimantan Selatan, sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri, yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Sanggar Tari Kambang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya. Semua dapat menjadi anggota, baik itu mereka yang baru masuk ke dunia seni tari ataupun mereka yang memang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya sanggar ini, yaitu mewadahi para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni tari. Baiklah anak-anak kelas 5, Sanggar Tari merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Keragaman jenis tari menunjukkan keragaman sosial budaya yang dimiliki bangsa Indonesia.
Keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional karena adanya keragaman suku dan budaya, membuat kita belajar untuk saling menghargai dan bertoleransi dengan sesama. Toleransi akan menghindari terjadinya konflik atau perpecahan, sehingga persatuan dan kesatuan akan tetap terjaga. Hal ini menjadi modal penting terkaitnya pembangunan nasional. Contoh keragaman sosial budaya yang dimiliki bangsa Indonesia antara lain keragaman suku bangsa. Contohnya, suku Batak dari Sumatera Utara, suku Minangkabau dari Sumatera Barat, suku Sunda dari Jabar, suku Betawi dari DKI Jakarta, suku Madura dan suku Tengger dari Jawa Timur, suku Dayak dari Kalimantan, suku Sasak dan suku Sumbawa dari Nusa Tenggara Barat, suku Bugis dan suku Toraja dari Sulawesi Selatan, suku Jawa dari Pulau Jawa, suku Sentani dan suku Asmat dari Papua. Keragaman bahasa, contohnya bahasa Betawi dari DKI Jakarta, bahasa Sunda dari Banten dan Jawa Barat, bahasa Jawa dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta, bahasa Aceh dari Aceh, bahasa Batak dari Sumatera Utara, bahasa Minangkabau dari Sumatera Barat. Keragaman senjata tradisional, contohnya golok dari Betawi, celurit dari Madura, badik dari Sulawesi Selatan, jenawi dari Riau, trisula dari Sumatera Selatan, rencong dari Aceh, keris dari Jawa, mandau dari Kalimantan. Keragaman rumah adat, misalnya rumah gadang dari Sumatera Barat, rumah Aceh atau krong bade dari Nangro Aceh Darussalam, rumah Baileo dari Maluku, rumah Balai Batak Toba dari Sumatera Utara, rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan, dan rumah panggung dari Bangka Belitung. Baiklah anak-anak kelas 5, berikut ini beberapa manfaat keragaman sosial budaya. Pertama, menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Menjadi kekayaan budaya bangsa, mempererat rasa persatuan dan kesatuan, memperluas wawasan masyarakat tentang keanekaragaman sosial budaya, dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia di mata negara-negara lain. Baiklah anak-anak kelas 5, demikian tadi pembelajaran tema 3 makanan sehat, subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat di pembelajaran keempat. Bapak harap penjelasan Bapak pada pagi hari ini dapat membuat kalian mengerti. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.